Semua susunan-susunan bahasa Arab yang memiliki puluhan juta kosakata itu mesti memiliki dua hukum saja. Kalau nggak mabni, mesti mu'rob. Yang mana mu'rob itu fisik lafadznya bisa mengalami perubahan huruf maupun harokat terakhirnya, ya dikarenakan karena faktor-faktor tertentu, atau faktor ini biasa disebut dengan amil. Lah, berbeda dengan mabni. Kalau mabni ini kebal dari pengaruh faktor tersebut. Lah, sekarang kita akan membahas 5 faktor penyebab kalimat bahasa Arab itu terbaca jer. Untuk kelanjutannya silakan simak video yang akan kami tayangkan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ja'alana Allahu wa kullu man syahada hadhil video min ahli ilmi walil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli walid dhaya. Allahumma amin. Amma ba'du. Alhamdulillah para sahabat sekalian, pada kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan suatu kalimat itu terbaca jer. Jadi ada jer mesti ada yang mengejarkan. Jadi ada makmul mesti ada amil. Ada pengaruh i'rab mesti ada yang menjadikan suatu kalimat itu berubah. Yang mana yang menjadikan suatu kalimat itu berubah adalah amil. Nah, sekarang kita membahas tentang amil jer. Yang mana amil jer ini disebut dengan faktor yang mengejarkan. Jadi faktor-faktor yang mengejarkan itu ada berapa macam gitu. Yang pertama, kalau dari sisi asal, yang pertama adalah huruf jer. Jadi faktor utama, faktor asal yang mengejarkan suatu kalimat itu adalah huruf jer. Kemudian setelah itu adalah idhofah. Jadi urutan pertama yang mengejarkan suatu kalimat adalah huruf jer. Kemudian setelah itu huruf idhofah. Jadi setelah huruf jer di bawahnya lagi ada idhofah. Setelah idhofah ada tam'iyah. Ini ulama ada khilaf ini setelah adanya idhofah ini, yaitu tam'iyah. Setelah tam'iyah ini ada lagi yaitu jer dengan bil mujawarah. Itu dibaca jer karena ada suatu kedekatan jarak dengan kalimat setelahnya. Kemudian yang keempat yaitu jer karena tauhum, karena ada dugaan atau ada sangkaan bahwasanya kalimat tersebut juga terbaca jer seperti itu. Jadi kita urut dari yang pertama yaitu jer dengan huruf. Dan untuk contoh jer dengan huruf ini dan ketiga contoh jer yang lain itu terkumpul dalam contoh basmalah. Jadi di situ dalam contoh basmalah ini sudah terkumpul 3 faktor yang mengejarkan. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Bismi, lafaz isminya itu dibaca jer karena kemasukan huruf jerba. Jadi bismi, mimnya itu terbaca kasroh karena pengaruh dari huruf jerba. Kemudian selanjutnya lafaz Allahi, bismillahi. Jadi lafaz Allah ini dibaca jer karena idhofah, karena disandarkan pada lafaz ismi. Jadi lafaz ismi disandarkan dengan lafaz Allahi, makanya lafaz Allahi itu dibaca jer. Kemudian selanjutnya yaitu jer dengan sebab tam'iyah. Tam'iyah itu karena menjadi pengikut ya. Makanya dalam kaidah itu ada istilah kaidah tabi'un seperti itu. Jadi hukum dari lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dihukumi sebagai tabi karena sebagai sifat. Jadi karena lafaz Allahi dibaca jer, maka lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga dibaca jer seperti itu. Jadi sudah ada 3 ya, ada 3 faktor. Yang pertama, lafaz ismi dijerkan oleh huruf ba, sedangkan lafaz Allahi dijerkan oleh mudhaf yang berupa ismi. Kemudian lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim dibaca jer sebab tam'iyah, karena mengikuti lafaz yang dibaca jer, yaitu lafaz Allahi, mana lafaz Allah ini adalah sebagai mudhaf ilaih. Lah, untuk jer yang 2 ini ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan dhaif dibaca jernya itu dhaif katanya. Kalau sebagian ulama itu mengatakan jer dengan mujawarah dan jer dengan tawahhum itu dhaif. Tapi ini termasuk oleh ulama itu dijadikan pembagian dari faktor-faktor terbacanya kalimat itu menjadi jer seperti itu. Di antaranya yang ketiga adalah jer bil mujawarah. Jer karena dibaca jer karena dekat. Contohnya hadza juhru dhabbin kharibin. Hadza itu ini ya.
hadza juhru dhabbin, ini adalah sarang biawak, khoribin yang roboh. Jadi mengatakan khoribin itu seharusnya tidak dibaca khoribin tapi dibaca khoribun, karena khoribun ini menjadi sifat dari juhrun. Nah, karena juhrun itu menjadi khobarnya hadza juhru dhabbin, seperti itu. Jadi seharusnya dibaca khoribun, bukan dibaca khoribin. Karena lafaz khoribin ini lebih dekat dengan dhabbin, akhirnya dibaca jer. Maka dari itu dinamakan jar bil mujawarah, dibaca jer sebab dekat dengan kalimat yang dibaca jer. Kemudian selanjutnya yaitu jar karena ada dugaan atau ada sangkaan bahwasanya kalimat yang di sebelumnya itu dibaca jer. Contohnya seperti apa? Laisa zaidun qa'iman. Nah, laisa zaidun qa'iman wala qa'idin. Lafaz qa'idin ini dibaca jer karena ada dugaan khobarnya laisa itu ada huruf jar ba ziyadahnya. Jadi diduga atau disangka susunannya laisa zaidun biqa'imin, seperti itu. Jadi diduga ada huruf ba pada lafaz qa'iman padahal tidak ada, seperti itu. Karena menduga-duga biasanya ada. Karena laisa zaidun biqa'imin ini banyak susunan seperti itu. Jadi susunan masuknya huruf jar ba ziyadah pada khobarnya laisa itu banyak terjadi. Makanya pengucap ini sehingga ada dugaan bahwasanya lafaz wala qa'idin ini diatufkan pada khobarnya laisa yang kemasukan huruf jar ba ziyadah. Maka dari itu ulama mengatakan jarnya lafaz qa'idin ini disebabkan tawahum. Jadi al-jar bitawahum, karena ada dugaan bahwasanya kalimat yang diatofi itu kemasukan huruf jar, seperti itu. Jadi di sini lengkap ya, ada 5. Yang pertama jar dengan huruf jar, kemudian jar dengan atau disebabkan faktor idhofah, kemudian yang ketiga jar sebab tab'iyah karena mengikuti, kemudian yang keempat jar bil mujawarah, kemudian yang kelima dengan sebab jar karena tawahum. Jadi 5 faktor ini adalah faktor yang menyebabkan suatu kalimat itu terbaca jar. Jadi insya Allah nggak ada yang lebih banyak dari ini ya. 5 ini sudah paling banyak, karena standarnya yang mengejarkan suatu kalimat itu ada 3. Yang pertama huruf jar, idhofah, kemudian tab'iyah. Dan untuk jar bil mujawarah dan jar bil tawahum ini udah dhaif. Ulama mengatakan lemah, seperti itu. Yang paling banyak terjadi itu yang 3 ini, yaitu huruf jar, idhofah, kemudian tab'iyah. Tab'iyah ini juga banyak. Bahkan tab'iyah ini saja sudah ada khilaf antara ulama Basra dengan ulama Kufah. Ada sebagian dari mazhab ini mengatakan bahwasanya jar bi tab'iyah ini tidak termasuk pada bagian amil atau faktor yang menyebabkan suatu kalimat itu terbaca jar, begitu. Tapi kalau untuk huruf jar sebagai amil atau sebagai faktor yang menyebabkan suatu kalimat itu terbaca jar, itu ulama sepakat, ittifaq ya. Bahkan ulama Basra dan Kufah ini sepakat, mujma' alaih atau majma' alaih, seperti itu. Mungkin seperti itu saja keterangan dari saya. Semoga keterangan ini menjadikan ilmu kita barokah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.